Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.14-Tipikor-9 Romawi-2022 dengan terdakwa Saudara Muhammad Raihan pada hari ini 19 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-1-1-14-Tipikor-9 Romawi-2022 dengan terdakwa Saudara Muhammad Raihan pada hari ini tanggal 19 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan masuk ruang sidang. Silakan. Baiklah, saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Muhammad Raihan, tempat tanggal lahir Tangerang 25 Januari 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Swadaya nomor 41 Sawangan Lama Depok, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Indonesia Sejahtera. Apakah benar identitas saudara terdakwa? Benar, Yang Mulia. Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum, Yang Mulia. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Saudara Muhammad Raihan? Iya benar Yang Mulia, saya pelaku penasihat hukumnya. Coba Anda tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Bagaimana, saudara jaksa penuntut umum? Apakah sah? Iya benar saya Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Silakan jasa penuntut umum bacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi pasal 3.
Junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Yang pertama, menyatakan terdakwa Saudara Muhammad Raihan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1. Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Saudara Muhammad Raihan dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terdakwa sebesar 2 miliar rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Saudara Muhammad Raihan membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Muhammad Raihan dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Graha Teknologi sebesar 1.707.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Pada saksi pertama, Saudara Dimas Alfiansyah, silakan masuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat, yang mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benarkah Anda bernama Dimas Alfiansyah, umur 17 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Benar, yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Saya mengenal yang mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong saya. Semoga Tuhan yang kuasa menolong saya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal dengan terdakwa? Sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Muhammad Raihan. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Indonesia Sejahtera dan saya selaku karyawan PT Indonesia Sejahtera.
Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Indonesia Sejahtera dan PT Geraha Teknologi tentang audit pembangkitan PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura pada tanggal 31 Agustus 2020. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saksi silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat umum. Terima kasih yang mulia, majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Pertama-tama kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dua, membebaskan terdakwa dari dakwaan zina dan dakwaan subsidi tersebut sesuai dengan pasal 121 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula, membebankan ongkos perkara kepada negara. Yang kelima, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti pembelaan terdakwa dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Kami telah mengajukan barang bukti berupa cek, sejumlah emas, dan buku tabungan. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh majelis hakim. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa terdakwa saudara Muhammad Raihan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Sidang korupsi hari ini, tanggal 19 Oktober 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA Negeri 10 Depok, berakhir dengan hasil terdakwa saudara Muhammad Raihan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para pihak, meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.